Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam Oase Rohani Katolik. Saya Romo Karolus Putranto Trihidayat dari Keuskupan Agung Jakarta akan bersama-sama kita semua merenungkan Sabda Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita satukan hati kita. Kita mohon rahmat Tuhan agar hati kita terbuka menerima firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah Bapa atas kasih-Mu, sehingga kami dapat berjumpa kembali disatukan oleh firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami, agar kami dapat menerima firman-Mu, dapat diubah olehnya dan hidup menurut kehendak-Mu. Demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, teladan pendengar dan pelaku firman, doakanlah kami anak-anak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini diambil dari bacaan pertama surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur harta bacaan diambil dari Mazmur 119 dengan referen, "Besallah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Besallah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan untuk selama-lamanya lah segala hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan."
Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di bait Allah. Katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, marilah kita ambil waktu hening sejenak untuk meresapkan firman yang telah kita dengarkan. Kita hening sejenak. Tuhan, resapkanlah firman-Mu ke dalam hati dan budi kami, agar kami dapat diubah dan hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kita akan membahas satu persatu kedua bacaan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Kita mulai dengan bacaan pertama dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Timotius dalam pelayanan dan pewartaan firman-Nya itu memiliki banyak pengikut karena firman yang ia wartakan. Salah satunya adalah Timotius. Timotius ini bahkan bisa dikatakan sebagai anak rohani Santo Paulus sendiri. Dari sekian banyak surat yang Rasul Paulus tulis, surat kepada Timotius ini bisa dikatakan sebagai surat pastoral. Kita juga mengenal surat kepada Titus. Keduanya itu, baik kepada Titus maupun kepada Timotius, itu adalah surat-surat pastoral. Apa artinya? Artinya, Rasul Paulus yang menetapkan prioritas pelayanannya adalah pewartaan Injil, sampai pada satu titik sadar bahwa komunitas-komunitas yang ia bangun, komunitas-komunitas yang berdiri karena pewartaannya itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Setiap komunitas ternyata butuh tidak hanya misionaris, karena tugas misionaris itu tidak menetap di komunitas. Tugas misionaris adalah mewartakan Injil, dan ketika sudah terbentuk komunitas karena pewartaan Injil yang pertama itu, maka misionaris itu akan pergi mewartakan di tempat lain di mana Injil belum diwartakan. Itu tugas misionaris. Tetapi komunitas yang dibangun karena pewartaan misionaris ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Paulus sadar itu. Perlu ada orang yang imannya sudah dalam, tinggal di komunitas itu dan membina iman yang sudah dibentuk. Maka orang-orang seperti Titus, Timotius inilah yang disebut sebagai pembina iman, yang disebut sebagai gembala umat. Kepada merekalah Rasul Paulus menulis surat-surat pastoral. Bisa dibayangkan seperti ini. Misionaris itu gambarannya nelayan yang menebarkan jala. Jadi nelayan itu kan pergi melaut atau pergi tengah danau menebarkan jala, nangkep banyak ikan, selesai, ya kan? Tugasnya itu hanya menebarkan jala, menangkap sebanyak mungkin ikan, seperti seorang misionaris yang tugasnya mewartakan Injil kepada semakin banyak orang untuk menarik orang percaya kepada Yesus.
Nah, itu seperti ikan yang ditangkap dalam jala itu. Nah, itu gambaran misionaris, itu gambaran Paulus ya. Tetapi rupanya dalam perkembangan waktu tidak cukup penebar jala, tapi juga dibutuhkan gembala. Gembala tidak hanya menebarkan jala, gembala itu tugasnya mendampingi, menjaga, merawat domba-domba. Nah, tidak seperti nelayan kan, yang menebarkan jala selesai. Enggak, gembala tugasnya itu ngikutin dombanya. Atau menuntun dombanya ke padang rumput yang hijau. Nah, tugas seorang pastoral, tugas seorang pembina umat, nah itu gambaran seorang gembala. Seperti itu. Maka surat Rasul Paulus kepada Timotius dan kepada Titus ini disebut surat pastoral karena ditujukan kepada orang yang tugasnya pertama-tama bukan mewartakan Injil, di mana Injil belum diwartakan, tapi tugas utamanya adalah membina umat yang sudah berhimpun karena pewartaan Paulus. Timotius itu seorang pastoral, seorang pastor, seorang pengembala. Maka kepada Timotiuslah Rasul Paulus memberikan nasihat bagaimana caranya menggembalakan umat. Berbeda dengan Paulus yang kesana kemari selalu berpindah tempat, ya kan. Kalaupun dia harus membina umat yang sudah dia bangun, misalnya kepada umat di Korintus, ya, di Filipi, ia menulis surat. Ya. Nah itu. Maka itu konteksnya bacaan pertama, yaitu surat Rasul Paulus kepada Timotius yang tugasnya adalah menggembalakan umat. Maka disebut surat pastoral. Nah, ini surat Rasul Paulus kepada Timotius yang disebut surat pastoral karena Timotius punya tugas diutus oleh Paulus untuk menjaga umat yang sudah terbentuk. Mana yang lebih mudah? Dua-duanya sulit. Ya. Menjadi pewarta yang pertama di tempat di mana belum ada komunitas itu juga sulit ya. Ingat hari ini juga kita mengenangkan Santo Bonifasius, seorang uskup dan martir ya. Jadi Bonifasius itu menjalankan dua-duanya. Dia mewartakan Injil di mana orang-orang belum mendengarkan Injil, tapi sebagai uskup dia juga seorang gembala. Dia juga membina umat yang sudah terbentuk. Nah, ini dia. Nah, kalau dalam Santo Bonifasius baik pewarta maupun gembala jadi satu, dalam kasus Paulus itu dibedakan. Paulus mengatakan tugas saya tidak membaptis orang ya. Tugas saya mewartakan Injil. Nah, itu. Maka yang mewartakan Injil misionaris itu adalah Paulus, yang membina umat, menjaga kesatuan umat itu Timotius. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada Timotius. Kepada gembala umat, Rasul Paulus menasihatkan dua hal yang penting supaya mereka bisa menjadi gembala umat yang baik. Dua hal itu adalah dua pegangan yang bisa dijadikan pedoman seorang gembala umat. Pegangan yang pertama adalah teladan. Seorang gembala umat tidak bisa hidup sendiri. Dia itu menjadi gembala karena dia mengikuti pihak lain. Tentu pertama-tama mengikuti Kristus, ya. Sang gembala utama. Maka tidak pernah seorang gembala umat itu menjadi pemilik domba-domba. Domba-domba itu milik Kristus. Dia fungsinya adalah menjadi perpanjangan tangan Kristus yang sudah tidak nampak lagi untuk menggembalakan umat-umat yang dia percayakan. Ingat kisah Santo Petrus yang ditanya sampai 3 kali oleh Yesus, apakah engkau mencintai aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi semakin orang mencintai Kristus, semakin dia juga ingin membalas cinta Kristus itu melalui domba-domba yang dia percayakan. Maka betul apa yang dikatakan Santo Yohanes Paulus II. Ketika iman umat berkembang, iman itu kan relasi dengan Tuhan. Ketika iman umat berkembang, di situ cinta kepada Kristus juga berkembang. Dan kemudian panggilan menjadi imam juga tumbuh. Maka ketika cinta orang kepada Yesus itu semakin kuat, dia punya juga cinta penggembalaan. Maka ini bukan cinta yang narsistik, bukan cinta yang egois. Seolah-olah dunia ini hanya milik kita berdua, yang lainnya itu ngekos. No, ya. Cinta kepada Yesus itu membuka mata dan budi kita kepada nasib orang lain. Dalam hal ini nasib domba-domba yang dicintai Yesus juga. Maka bisa kita bayangkan Timotius itu punya cinta yang begitu kuat pada Yesus. Sampai kemudian dia mengatakan, ya aku ingin menggembalakan domba-domba yang dipercayakan Kristus kepadaku. Nah ini. Maka
Hal pertama yang dikatakan Paulus kepada Timotius adalah ingat siapa yang menumbuhkan cinta dalam dirimu kepada Kristus. Maka ini adalah pegangan pertama, yaitu mengingatkan Timotius kepada sang gurunya, yaitu Yesus melalui figur Paulus. Ini pegangan tak tertulis, ini pegangan yang hidup, atau dalam bahasa Gereja Katolik ini yang namanya tradisi, tak tertulis. Iman yang dihidupi melalui banyak teladan. Maka Timotius supaya bisa menjadi gembala yang baik diingatkan oleh Paulus, ingatlah akan aku yang memberikan teladan kepadamu. Kalau kamu menghadapi kesulitan, ingat, aku lebih dulu menghadapi kesulitan. Dalam bacaan pertama kita dengarkan bagaimana Paulus menghadapi penganiayaan kesulitan di Antiokhia, di Ikonium, dan seterusnya. Karena orang itu maju melalui kesulitan. Ya. Tidak ada orang yang berkembang dengan malas-malesan, tidak ada. Orang itu berkembang melalui banyak kesulitan. Ya. Untuk anak-anak muda khususnya, ya, lihatlah banyak film-film superhero, ya kan. Tidak ada superhero itu yang tidur-tiduran lalu badannya menjadi kegemukan lalu menjadi jagoan, nggak ada. Lihatlah superhero itu kan badannya kan six pack semua tuh. Artinya apa? Dia berjuang itu. Tidak males-malesan, duduk nyemil banyak lalu tiba-tiba berhasil. No. Superhero, para pahlawan, mereka yang bisa menolong sesama adalah mereka yang lebih dulu berani menghadapi kesulitan, menjalani kesusahan, dan kemudian berjuang sehingga menjadi pemenang. Nah, itu yang dialami Paulus. Maka kalau seorang gembala umat mengalami kesulitan, ingat, siapa yang pernah menanamkan iman dalam dirinya dan betapa banyak kesulitan yang sudah dialami oleh pihak pewarta lebih dulu. Santo Bonifasius mengalami itu juga, martir yang kita kenangkan hari ini. Ya. Bonifasius itu berkarya di sekitar abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8. Dia lahir di Inggris. Lalu seperti saya katakan tadi, orang yang punya cinta kepada Yesus didorong untuk membagikan sukacitanya itu kepada orang lain. Maka Bonifasius juga seperti itu. Dia terdorong untuk mewartakan Injil ke negara-negara lain, ke wilayah-wilayah lain. Akhirnya dia berpetualang sampai ke daerah Jerman, di mana banyak suku Viking yang tinggal di sana. Nah, suku Viking itu pada waktu dijumpai oleh Santo Bonifasius menyembah dewa Thor. Jadi dewa Thor yang di Avenger itu dewa rupanya dulu yang disembah oleh bangsa Viking. Tapi karena dewa Thor nggak kelihatan, maka dewa Thor itu disembah dalam wujudnya itu satu batang pohon ek yang besar, ya, yang tidak pernah runtuh ketika ada badai, ketika ada petir. Ya. Pohon ek itu yang disembah oleh bangsa Viking. Nah, si sang santo kita yang kita kenangkan hari ini, Santo Bonifasius, mengatakan, pohon ek ini memang besar, tapi bukan kekuatan dewa Thor yang menyebabkan pohon ek ini kuat, tapi kekuatan Allah pencipta. Maka Bonifasius ingin membuktikan itu. Ya. Dia ingin menebang pohon ek itu. Tapi sebelum ditebang, menurut legenda, pohon ek itu disambar petir. Sebuah bukti bahwa dewa Thor setuju dengan apa yang hendak dilakukan oleh Santo Bonifasius sendiri. Ya. Nah, itu legendanya seperti itu. Maka akibat runtuhnya pohon ek itu, yang bukan semata-mata karena kampaknya Santo Bonifasius, tapi karena sambaran petir, maka banyak orang Viking yang menerima pewartaan Santo Bonifasius percaya. Nah, ini dia. Dan kemudian ada, ya biasa seperti yang dikatakan Santo Paulus, orang yang beriman itu akan menghadapi banyak kesusahan. Bonifasius pun menghadapi kesusahan dari mereka yang merasa dirugikan karena hilangnya kepercayaan kepada dewa Thor. Ya. Maka mereka jatuh tempat membunuh Santo Bonifasius dengan keji. Nah, itulah kisah Santo Bonifasius yang mewartakan Injil di tengah-tengah bangsa Viking. Santo Paulus tidak kalah beratnya perjuangan yang dia hadapi. Ya. Dia itu dicambuk di sana sini, ya kan, dia ditangkap, dia dianiaya, dia juga bahkan dipatok ular, perahu yang dia tumpangi juga kena badai. Ya. Demi apa? Demi dorongannya mewartakan kabar sukacita. Maka Santo Timotius diingatkan itu. Kalau kamu sebagai gembala umat menghadapi kesusahan, ingat perjuanganku juga. Tidak ada orang yang
teguh dalam iman tanpa menghadapi kesusahan. Maka kita masing-masing adalah juga orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk menggembalakan sesama satu sama lain dalam posisi kita masing-masing. Di rumah tangga, bapak ibu rumah tangga adalah gembala bagi anak-anak, ya kan. Anak-anak juga satu sama lain menjadi gembala. Adik menuntun kakak menuntun adiknya, adik juga memperhatikan kakaknya dan seterusnya. Maka apa yang ditulis Santo Paulus kepada Timotius itu juga berlaku untuk kita. Saling menggembalakan satu sama lain. Inilah yang disebut pegangan pertama, yang disebut tradisi yang hidup, yaitu teladan dari mereka yang pernah menanamkan iman. Ini tradisi yang hidup, pegangan yang hidup, yaitu teladan sesama. Apa aja yang diteladankan Santo Paulus kepada Timotius? Ada banyak. Ya. Kita temukan dalam bab 3 ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, ya kan? Jadi ini teladan yang pertama, yaitu berani menderita. Tetapi juga teladan-teladan lain, yaitu cara hidup Paulus sendiri, itu ada di ayat 10 ya. Yang pertama adalah pendirian. Ini dia yang paling utama, pendirian ya. Punya keyakinan, punya pegangan ya. Ya, pegangan akan apa? Yaitu iman. Nah, ini. Iman, yaitu relasi dengan Tuhan ya. Tidak ada orang bisa mewartakan atau menggembalakan umat tanpa iman, tanpa relasi yang intim dengan Yesus sendiri. Kalau ada orang nekat mewartakan Injil atau menjadi gembala tanpa relasi, wah itu akan ketahuan tuh ya. Karena apa? Karena tanpa relasi yang kuat dengan Yesus, maka keutamaan-keutamaan lainnya tidak akan muncul, seperti kesabaran. Kalau orang tidak punya relasi yang sungguh kuat dengan Yesus, dia nggak akan sabar. Karena apa? Karena kekuatannya itu dari dirinya. Kok nggak ada hasilnya sih? Karena orang tidak punya relasi yang kuat dengan Yesus, semuanya dinilai berdasarkan untung rugi. Hari ini juga hari lingkungan hidup internasional. Ada satu teladan yang bisa saya ambil contoh dalam hal kesabaran karena relasi dengan Yesus ini. Terkait juga dengan lingkungan hidupnya. Di daerah Pontianak itu ada satu hutan konservasi yang berhasil diselamatkan, luasnya kurang lebih 90 hektar. Saya tidak tahu 90 hektar itu seluas apa ya. Karena saya tinggal di Jakarta, jadi bayangan saya rumah sepetak 33 kali berapa meter gitu ya. 90 hektar itu luas banget kan ya. Saya tidak tahu, tapi seorang dulu imam, sekarang menjadi uskup, ya Uskup Samuel, itu berhasil menyelamatkan hutan konservasi seluas 90 hektar dari penebangan liar atau juga dari usaha untuk mengubah hutan menjadi perkebunan yang produktif, yaitu misalnya kelapa sawit. Ini diselamatkan oleh Romo atau Uskup Samuel ini dulu. 90 hektar itu begitu luas. Dan di situ didirikan komunitas yang namanya Rumah Pelangi. Yang menarik apa? Yang menarik dari kesaksian Uskup Samuel adalah usaha dia itu ternyata tidak membuahkan hasil spontan, artinya hasil instan. Karena tetap aja penduduk sekitar itu menebang pohon. Tetap saja penduduk sekitar itu masih belum punya kesadaran yang tinggi tentang pentingnya merawat hutan ya. Tapi untuk sang uskup itu tidak menghambat perjuangannya. Dia tetap sabar ya. Dia tetap mengedukasi penduduk sekitar untuk punya kesadaran tentang pentingnya hutan ya. Dia tetap mengajarkan bahwa hutan, alam, lingkungan hidup itu bukan makhluk mati. Alam, lingkungan hidup adalah bunda kita. Kita dilahirkan oleh ibu bumi, oleh bunda semesta. Maka kita harus membalas budi dengan merawat. Ya. Itu yang diajarkan oleh Monsinyur Samuel. Ya. Maka dia tetap merawat hutan itu. Ya. Dia tetap menjadikan hutan itu bukan hanya sumber produksi, tapi sungguh sesuatu yang hidup, yang harus dihormati. Ini. Kadang-kadang apa yang kita perjuangkan dengan susah payah, dengan cucuran keringat dan air mata tidak memberikan hasil instan pada saat itu juga.
Tapi kalau kita punya iman, artinya hidup kita disandarkan pada relasi dengan Yesus, kita akan punya kesabaran. Sebaliknya orang yang tidak mengandalkan Allah dalam perjuangannya, dia juga tidak punya kesabaran ya. Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan dia mengharapkan hasil yang instan. Nah, itu. Dan kesabaran itu adalah bukti dari kasih. Ingat apa yang ditulis Paulus kepada umat di Korintus. Kasih itu pertama-tama sabar ya. Maka tanpa kesabaran itu tidak ada kasih. Maka itu contoh yang bisa saya berikan bagaimana Monsinyur Samuel berhasil menyelamatkan 90 hektar hutan lindung di Pontianak. Dengan kesabaran, walaupun tidak langsung membuahkan hasilnya. Toh hutan tetap ditebang, tapi dia tetap berjuang. Karena itu semua dilandaskan bukan untuk nama baiknya, bukan untuk kepentingannya, tapi dilandaskan pada relasi dengan Yesus yang memanggil dan mengutus dia. Nah, ini nanti akan kita bahas pentingnya menyelamatkan hutan, pentingnya menghormati alam pada sesi yang kedua. Kita lanjutkan nanti. Nah, itu yang pertama, yaitu pegangan dalam tradisi yang hidup, yaitu teladan orang-orang yang sudah mewartakan Injil. Teladan orang beriman, teladan para kudus. Tapi ada juga pegangan yang lain, yaitu kitab suci. Ya, ini dia. Maka inilah yang diajarkan Gereja Katolik. Hidup kita itu dua pegangan, tradisi yang hidup, para kudus, sakramen, liturgi, itu hidup. Tapi juga yang kedua, yaitu kitab suci. Ini kita dengarkan kan dalam bacaan pertama. Sejak kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Maka jangan dilupakan kitab suci itu. Orang Katolik itu kerap kali kurang akrab dengan kitab suci. Tapi syukur pada Allah, semakin hari semakin banyak yang rindu untuk menekuni mendalami kitab suci. Di Kusman Agung Jakarta saja misalnya sudah puluhan tahun khusus pendidikan kitab suci itu diadakan dan pesertanya itu satu kelas itu satu angkatan bisa 70-80 orang. Sebuah bukti bahwa khususnya di Kusman Agung Jakarta semakin banyak orang rindu untuk mengenal dan mendalami kitab suci. Karena apa? Karena kitab suci seperti yang dikatakan Paulus itu diilhamkan oleh Roh Kudus dan berfungsi untuk memberikan, mengajarkan kita tentang ketekunan dan kebenaran. Sehingga dalam kebenaran itu hidup kita bisa dikoreksi. Tingkah laku kita bisa dibenarkan, bisa dibetulin. Sehingga kita siap melakukan segala perbuatan baik. Itulah fungsi dari kitab suci. Maka ini dua pegangan yang harus dikenal, dihayati, dihidupi oleh setiap pastor atau penggembala umat. Bisa imam, bisa uskup, bisa juga ketua lingkungan, bisa juga kepala keluarga. Dalam posisi apapun kita itu gembala. Yaitu tradisi yang hidup melalui teladan para santo santa maupun teladan para orang-orang pilihan Allah yang diberi tugas mewartakan. Teladan yang hidup, tradisi yang hidup. Yang kedua kitab suci. Kalau dua hal ini kita pegang, kita hayati, kita siap diutus menggembalakan umat sesama yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bisa jemaat, bisa umat lingkungan, bisa keluarga, bisa pasangan hidup. Itu yang diajarkan Santo Paulus kepada Timotius. Ini sesi pertama dari perjumpaan kita pada hari ini. Kita break sejenak untuk kemudian nanti kita masuk ke sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudari-saudara, Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam sesi yang kedua Oase Rohani Katolik. Sebelum kita mulai membahas bacaan Injil, marilah kita lihat kembali apa yang sudah kita bicarakan dan renungkan bersama di sesi yang pertama tadi. Di sesi yang pertama tadi kita sudah merenungkan surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Ini disebut surat pastoral. Mengapa? Karena surat Rasul Paulus kepada Timotius adalah surat yang ditulis Paulus kepada Timotius sebagai gembala umat, sebagai pastor. Karena Timotius itu ditugaskan untuk membina jemaat yang dibentuk
berkat pewartaan Santo Paulus. Berbeda dengan Timotius, Santo Paulus tidak menetap, tidak tinggal sebagai gembala, tapi sebagai pewarta yang berpindah-pindah. Sementara Timotius ditugaskan untuk membina jemaat yang terbentuk karena pewartaan Paulus. Maka Paulus bertugas sebagai misionaris, Timotius sebagai gembala. Maka surat kepada Timotius dan juga kepada Titus disebut surat pastoral. Ya. Itu yang pertama yang sudah kita renungkan tadi. Lalu yang kedua, seorang gembala bisa memberikan tuntunan kepada domba-dombanya kalau dia berpegang pada dua hal, yaitu tradisi yang hidup dan kitab suci. Salah satu wujud tradisi yang hidup adalah teladan orang-orang yang mewartakan Injil. Di situ Paulus memberikan dirinya sebagai teladan, sebagai contoh. Maka nggak cukup dengan pewartaan tuh bukan sekedar berbicara, tapi memberi teladan ya. Maka itu yang dibuat Yesus. Yesus mengajar dan bertindak. Demikian juga Paulus. Paulus mewartakan tidak hanya dengan kata-kata tapi perbuatan. Dan itu menjadi teladan, menjadi pegangan bagi Timotius ketika dia menjalankan fungsinya sebagai gembala. Itu tradisi yang hidup, itu teladan yang hidup, itu pegangan ketika Timotius harus menggembalakan umat. Karena tidak ada gembala yang hidup dari dirinya sendiri. Setiap gembala hidup dari orang yang mengutus. Entah itu Yesus sendiri, ya, karena gembala umat itu harus punya relasi dengan sang gembala utama Yesus, atau juga dengan orang yang mengutus, entah itu Paulus dalam kasus Timotius, ataupun uskup, ataupun romo paroki, ataupun siapapun ya, yang dijadikan pegangan hidup, yang dijadikan rujukan. Itu yang pertama. Pegangan yang kedua adalah kitab suci. Timotius diingatkan, sejak kecil kamu sudah akrab dengan kitab suci. Nah, ini hal yang kedua yang kita renungkan dalam sesi yang pertama. Lalu hal yang ketiga adalah teladan-teladan Paulus bagi Timotius. Banyak seperti sudah kita lihat atau dengarkan dalam sesi yang pertama tadi. Yang pertama adalah berani menghadapi kesulitan. Ya. Kesulitan itu wajar untuk orang beriman, karena beriman berarti berelasi dengan Tuhan. Ya. Artinya hidup dalam kebenaran. Dan dikatakan oleh Paulus, orang jahat itu lebih mudah hidupnya. Karena hidupnya mengikuti hawa nafsunya begitu saja, tidak mendidik dirinya sendiri, ya, tidak memanage dirinya sendiri. Ya itu, berani menghadapi kesulitan, tapi juga berani berpegang pada keyakinan, pada iman, dan terutama punya kesabaran. Nah, ini hal yang ketiga, yaitu contoh-contoh keteladanan yang diberikan oleh Paulus. Tapi ada hal yang keempat yang tidak disebutkan dalam sesi yang pertama tadi, yang bisa saya tambahkan di sini, yaitu bagaimana Paulus sadar akan kelemahannya, akan keterbatasannya. Dia tidak berjuang sendirian. Nah, ini dia. Dia tahu dia tidak bisa menjadi seorang pastor atau gembala umat, karena dia merasa lebih cocok sebagai pewarta keliling, sebagai misionaris. Maka dia membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Ini dia. Setiap orang yang dipanggil oleh Yesus tidak pernah berjuang sendirian. Paulus, sehebat-hebatnya Paulus, dia punya rekan-rekan sekerja. Timotius, Titus, Aquila, Priscilla, dan lain-lainnya. Inilah teladan yang bisa kita ikuti juga dari Paulus. Kita tidak boleh menjadi single fighter, tidak ada. Coba sebutkan santo-santa yang single fighter, tidak ada. Petrus, dia berjuang dengan sesamanya, khususnya dengan Yohanes juga di awal-awal kisah para rasul, ya kan. Yesus ditemani 12 rasul. Demikian juga Paulus. Maka Paulus dalam bacaan yang pertama, yaitu surat kedua kepada Timotius yang kita dengarkan, mengajarkan kita untuk bekerja sama. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan satu program radio, di mana dalam program itu dibahas tentang self-management, yaitu bagaimana perusahaan-perusahaan modern itu tidak hanya dikomandoi dengan sistem manajemen tradisional. Artinya ada hierarki di perusahaan itu, ada manajer, lalu ada bawahannya. Perusahaan-perusahaan modern juga bisa menjalankan yang namanya self-management. Artinya setiap karyawan
Setiap orang yang terlibat dalam perusahaan itu bisa mengatur dirinya sendiri. Bisa memilih prioritas pekerjaannya apa, lalu jadwalku hari ini apa. Dan ternyata itu memberikan keuntungan yang lebih besar karena orang sadar apa yang harus dibuat tanpa harus diawasi oleh manajer. Dan perusahaan itu lebih dimiliki oleh setiap karyawan. Yang menarik apa? Dalam self-management ini setiap orang itu harus rutin ketemu dengan karyawan-karyawan lainnya. Fungsi manajer adalah bukan mengawasi tapi memberikan visi kemana perusahaan ini dijalankan. Nah ini dia, ini mungkin gambaran yang cocok untuk kerjasama dalam hal pastoral juga. Self-management, sadar apa yang harus dibuat tanpa melupakan persekutuan kerjasama satu dengan yang lainnya. Nah ini kurang lebih rangkuman singkat dari sesi yang pertama tadi, surat Rasul Paulus kepada Timotius yang disebut surat gembala atau surat pastoral itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan sesi yang kedua, yaitu dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Ini menarik karena apa? Karena di sini Santo Markus memperlihatkan bahwa Mesias itu anak Daud bukan dalam arti harafiah anak biologis. Santo Markus mengingatkan para pembaca kitab suci bahwa kitab suci itu perlu dibaca sebagai sebuah metafora, bukan semata-mata laporan fakta, bukan semata-mata laporan historis. Memang ada kejadian historis dan di balik semua tulisan kitab suci ada peristiwa historisnya. Tapi peristiwa historis itu dilaporkan dengan cara memberi makna sekaligus teologisnya. Maka kalau dalam kitab suci dikatakan Mesias adalah putra Daud, itu bukan dalam arti biologis. Karena Santo Markus sendiri mengatakan, bagaimana mungkin Daud mengatakan Tuhan duduklah di sebelah Tuhanku mengatakan kepadaku duduklah di sebelah kananku sampai aku meletakkan musuh-musuhmu di bawah kakimu. Bagaimana mungkin Daud menyebut anaknya sendiri sebagai Tuanku? Maka di sini adalah pengajaran tentang cara memaknai, cara memahami, cara membaca kitab suci. Yaitu tidak hanya dari makna harafiah, tapi juga ada makna spiritualnya. Dari apa yang kelihatan itu membantu kita melihat yang tidak kelihatan. Ini begitu penting ya, ini begitu penting. Cara melihat seperti ini. Jangan membatasi diri pada apa yang kelihatan. Yang kelihatan itu menunjukkan hal lain yang tidak kelihatan. Ini sulit di zaman sekarang. Di zaman ketika kita lebih percaya pada yang bisa dibuktikan, yang bisa kita pegang, yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kalkulasi. Sesuatu itu benar kalau dibuktikan, kalau kelihatan. Seolah-olah yang benar itu hanya yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu nggak penting. Nah ini bacaan Injil hari ini mengingatkan kita, jangan berhenti di situ ya. Mesias sendiri itu putra Daud dalam arti rohani ya. Bahwa Daud itu menjadi sebuah model. Bahwa Daud itu menjadi gambaran untuk Mesias yang akan datang. Tapi bukan dalam arti Mesias itu anak jasmaninya. Enggak, bukan seperti itu. Daud adalah gambaran Mesias yang akan datang. Yaitu Mesias yang akan datang itu sungguh menjadi raja. Tapi bukan raja politik seperti Daud. Tapi raja rohani. Bahwa Mesias yang akan datang itu bisa menyatukan seluruh suku seperti Daud lakukan. Tapi bukan suku-suku yang terbatas pada orang Yahudi, 12 suku Israel, tidak. Tapi Mesias akan menyatukan seluruh umat manusia. Lihat, itu cara membaca seperti itu. Dari yang kelihatan yaitu Daud, ke yang tidak kelihatan itu Mesias yang akan datang. Nah ini caranya seperti itu. Contoh, mari kita lihat contoh yang lebih mudah ya, supaya tidak terlalu sulit. Kembali, karena hari ini juga hari lingkungan hidup, kita melihat sekarang bagaimana kita melihat alam semesta. Ada dua cara melihat alam semesta. Ada dua cara melihat hutan. Ada dua cara melihat lingkungan di sekitar kita. Cara pertama adalah cara yang fisik, cara yang jasmani. Nah, ini yang biasa kita lihat. Apa yang biasa kita lihat kalau kita melihat hutan? Bagus hutan, ya kan, indah, ya kan.
maka biasanya kemudian muncul apa yang bisa kita tarik dari hutan ini, keuntungan apa yang bisa kita tarik dari hutan ini. Nah itu. Ini yang dilakukan oleh Santo Petrus ketika melihat kemuliaan Yesus. Yuk kita dirikan 3 kemah di tempat ini ya. Ini cara pertama, cara fisiknya. Spontan muncul dari penglihatan fisik kita. Dan tidak lebih daripada itu. Kita melihat secara fisik, kita lalu mengkalkulasi karena yang bisa dihitung itu kan yang hanya fisik sifatnya. Lalu kita mencari keuntungan. Maka cara pertama melihat alam semesta itu adalah cara yang menghitung, melihat alam itu seperti mesin ya. Seperti mesin yang kalau kita tahu cara kerjanya, kita bisa memanfaatkan alam itu untuk keuntungan kita sendiri. Itu yang sedang terjadi di dunia ini. Yaitu cara melihat alam hutan sebagai mesin yang memberi keuntungan. Hutan Amazon setiap 6 detik itu digunduli seluas lapangan bola. Bayangkan setiap 6 detik. Maka hutan seluas lapangan bola itu habis setiap 6 detik. Maka bayangkan, satu program OLK itu berapa detik itu? Ini 1 jam ya kan? Nah, itu berapa hutan Amazon gundul itu. Nah itu karena apa? Karena digunduli untuk kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis. Karena hutan tidak dilihat sebagai sesuatu yang hidup, tapi sebagai mesin yang mati, nggak bernyawa. Karena yang penting bagi manusia adalah yang punya pikiran. Yang bisa berpikir itu yang bernyawa. Hutan nggak bisa berpikir karena nggak punya nyawa. Maka ya udah kita manfaatkan saja, dia hanya mesin benda mati yang bisa kita kendalikan. Bukan hanya hutan, hewan pun yang hidup itu pun kadang-kadang juga kita anggap sebagai sesuatu yang nggak bernyawa. Karena dianggap nggak bisa berpikir. Ya kan? Maka juga kita memperlakukan hewan, melakukan hutan itu seenaknya. Lupa bahwa hewan pun punya sesuatu, banyak hal yang bisa kita pelajari. Ingat orang nenek moyang kita zaman dulu. Betapa banyak hal dipelajari dari hewan. Bahkan kitab suci sendiri mengajarkan hal itu. Misalnya dalam kitab Amsal. Pembaca kitab Amsal diajarkan untuk bersifat rajin. Karena apa? Belajar dari semut. Kitab suci juga mengajarkan banyak hal. Ya, sebagai contoh, kalau kita ke gereja, mungkin saudara-saudari melihat entah di altar, entah di mimbar sabda itu ada ukiran atau ada gambaran seekor burung pelikan yang memberi makan kepada anak-anaknya. Induk pelikan itu memberikan makan anak-anaknya yang kelaparan dan tidak ada makanan. Lalu kalau tidak ada makanan, apa yang dibuat oleh induk pelikan? Dia akan mematok dagingnya sendiri. Dan dagingnya itu dia berikan kepada anak-anaknya. Lalu orang-orang bapak-bapak gereja melihat tindakan induk pelikan itu, ingat akan siapa? Akan Yesus sendiri ya kan. Yang memberikan dagingnya sebagai makanan kepada para pengikutnya. Lihat bagaimana hewan, burung pelikan, itu bisa menjadi simbol Yesus. Nah, ini sulit untuk orang zaman modern sampai ke situ. Karena orang zaman modern digoda untuk melihat segalanya, termasuk alam semesta itu, semata-mata dari sudut pandang jasmaninya. Sebagai sebuah mesin yang nggak punya roh, yang nggak bisa diajak berdialog, maka hanya bisa dimanfaatkan, diambil keuntungannya untuk kepentingan manusia sendiri. Itu yang terjadi sekarang ini ya kan. Maka ketika hutan digunduli ya kan, hutan Amazon itu sudah parah keadaannya. Akibatnya apa? Pemanasan global. Pemanasan global, dunia makin panas, maka banyak es mencair. Masih membayangkan ketika es mencair, itu jangan-jangan virus-virus zaman dulu yang membeku itu terbebas dari es itu dan hidup lagi. Nah, itu bahaya itu. Virus yang dulu mungkin membunuh dinosaurus, sekarang siap-siap juga loh. Kita menghadapi virus-virus purba yang hidup setelah es itu mencair. Ya. Lihat tingkah laku kita dengan tidak menghormati alam, efeknya ke kita juga. Persis itu gambaran yang kita temukan dalam kitab Kejadian, yaitu peristiwa Nuh.
Ketika banyak orang tidak menghargai alam, ketika banyak orang memperlakukan alam dengan semena-mena, ya kan? Maka bencana pun datang menimpa mereka. Hanya Nuh yang diberi kesempatan oleh Allah karena dia menghargai alam. Maka apa yang dibuat Nuh? Dia memanggil hewan-hewan, pasangan-pasangan untuk masuk ke bahtera yang dia bangun. Lihat bagaimana Nuh bisa memanggil hewan. Artinya apa? Dia akrab dengan alam. Dia tidak memandang hewan dan lingkungan hidup itu sebagai benda mati, tapi sebagai rekannya, rekan sesama ciptaan, ya. Sesuatu yang hidup. Bumi pun dia hargai sebagai sesuatu yang hidup. Ingat, orang-orang zaman dulu, orang tradisional itu menganggap bumi itu hidup. Misalnya orang Yunani menyebut bumi itu sebagai Gaia. Gaia itu seorang ibu yang melahirkan kehidupan. Maka bumi bukan benda mati, tapi ibu. Masa kita nggak menghargai ibu kita sih? Malah kita memanfaatkan ibu kita, ya. Memeras ibu kita untuk kepentingan kita sendiri. Itu yang kita buat. Orang modern yang tidak menghargai alam itu seperti malin kundang sebenarnya, ya. Itu tidak hormat kepada ibunya sendiri. Dan apa yang terjadi? Malapetaka, ya. Nuh tidak. Nuh menghargai alam, Nuh akrab dengan hewan-hewan, dia bisa memanggil hewan-hewan untuk masuk ke bahtera dan dia selamat. Nah, ini dia. Maka orang modern sulit untuk melihat alam sebagai makhluk yang hidup karena orang modern terlanjur berpikir yang benar itu apa yang kelihatan, apa yang bisa aku pegang, dan dengan demikian orang modern susah melihat di balik alam, di balik hutan, di balik binatang itu ada yang lain. Ada sesuatu yang harus dihormati, ya. Maka kita perlu belajar di nenek moyang kita yang sangat akrab dengan alam. Tidak memandang alam hanya sebagai mesin dalam tanda kutip ATM untuk kepentingan ekonomi dan dirinya sendiri, ya. Nah, ini cara pertama yang berbahaya. Maka cara kedua memandang alam adalah melalui yang kelihatan diundang sampai pada yang tidak kelihatan. Ini cara membaca orang-orang tradisional, cara membaca nenek moyang kita yang harus kita teruskan. Tentu tidak semata-mata mengcopy paste begitu saja, karena kita sekarang juga punya pikiran kritis. Orang zaman dulu takut masuk hutan misalnya. Mengapa hutan dulu begitu banyak bahkan di Pulau Jawa ini? Karena orang menganggap di hutan ada banyak makhluk-makhluk halus. Entah kuntilanak, entah genderuwo. Maka orang takut masuk hutan. Siapa yang bisa masuk hutan zaman dulu? Para penjahat yang nggak diterima di masyarakat. Maka ada yang disebut sebagai manusia kalang, ya. Kalang itu artinya orang buangan, nggak diterima di masyarakat, di sebuah kota, maka dia masuk ke hutan. Ini orang kalangan, ya. Maka hutan itu dulu tempat pelarian itu. Karena hanya para penjahat yang bisa masuk ke hutan karena nggak diterima di masyarakat. Nah, bukan seperti itu cara kita memperlakukan hutan, yaitu karena ketakutan, enggak. Sekarang kita memperlakukan hutan karena hormat, ya. Lihatlah saudara-saudari kita yang masih hidupnya bersandarkan pada hutan. Contohnya apa? Contohnya di Jawa sendiri ada beberapa suku yang hidup dengan menghargai alam. Misalnya suku Baduy, ya kan, suku Naga. Mereka punya tempat yang disebut sebagai hutan suci. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke hutan itu. Hanya pada waktu-waktu tertentu mereka bisa memanfaatkan apa yang dihasilkan oleh hutan tanpa merusak. Nah, ini cara hidup yang harus kita tiru bahkan di zaman modern ini, ya. Yaitu hidup bersama dengan alam. Karena alam itu sesuatu yang hidup, maka disebut lingkungan hidup, bukan lingkungan mati, ya. Ini karena lingkungan itu tidak hanya memberikan kita penghidupan, tapi dia sungguh hidup. Maka kita juga menghargai mereka sebagai sesuatu yang hidup. Itu sebabnya ensiklik pertama Paus Fransiskus Laudato Si berbicara tentang lingkungan hidup. Karena apa? Bukan semata-mata karena kerusakan lingkungan yang semakin menjalar, tapi lebih ke makna rohaninya. Ketika manusia merusak lingkungan hidup, berarti ada yang nggak beres. Apa itu yang nggak beres? Relasi dia dengan alam, relasi dia dengan sesama, dan relasi dengan Tuhan.
Tidak mungkin orang beriman itu akan merusak lingkungan hidup, tidak mungkin. Karena apa? Karena lingkungan hidup adalah ciptaan pertama Allah. Manusia itu ciptaan paling belakang. Kalau lingkungan hidup ciptaan pertama dari Allah, maka manusia yang diciptakan belakangan wajib menghormatinya. Tapi lama bukankah Allah mengatakan kuasailah alam semesta? Betul, manusia diminta menguasai alam semesta, tapi menguasai menurut citra Allah. Nah, ini yang kita lupakan. Kita menguasai alam menurut citra kita sendiri. Orang modern, salah satu cirinya adalah narsis. Ya. Oh, dia itu suka dengan dirinya sendiri. Coba aja kalau di internet. Kita kerap kali membuka situs-situs yang memenuhi kesukaan kita. Ya. Yang setuju dengan pendapat kita. Yang memang menjadi dorongan spontan kita. Kalau saya misalnya, saya penggemar klub sepak bola Inter Milan, ya, saya akan membuka situsnya Inter Milan, ya. Saya nggak akan membuka situsnya Juventus misalnya. Itu kan narsis, ya. Saya hanya mencari apa yang saya sukai. Nah, ini kan membuat orang tidak berdialog, tidak memandang perbedaan. Semuanya menurut saya. Ini yang disebut kecenderungan egoisme, egosentrisme, individualistik orang modern. Ya, kalau kita menguasai alam dengan cara ini rusak alam. Tapi kalau orang menguasai alam dengan citra Allah, tidak. Karena Allah itu tidak merusak. Allah itu sumber kehidupan, dia memelihara. Maka menguasai alam ya sesuai dengan citra Allah. Ya. Alam dikuasai dengan memelihara. Lihat bagaimana Allah menciptakan alam dalam kitab suci per waktu. Allah tuh sabar ya. Dia bisa aja menciptakan satu hari selesai semua. Tapi dia membagi per waktu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan begitu teratur ya kan. Yang pertama itu terang. Habis terang lalu air dipisahkan. Habis air dipisahkan lalu air dipisahkan dari darat ya kan. Supaya apa? Supaya di darat muncul tumbuh-tumbuhan. Lalu dari tumbuh-tumbuhan muncul pohon. Lalu kemudian muncul manusia. Lihat keteraturan. Begitu cara Allah menciptakan. Maka kalau kita menguasai alam, lakukan hal yang sama. Sabar, teratur, ya. Supaya semuanya punya tempat. Tidak merusak begitu saja. Nah ini yang kerap kali kita lupakan. Bahwa alam perlu kita tata. Sesuai dengan yang dikehendaki sang pencipta. Ingat, kita bukan pencipta. Kita partner pencipta. Maka alam itu bisa dikatakan sebenarnya titipan ya. Titipan kepada kita manusia. Nah ini. Maka lihat ini cara yang kedua memandang alam semesta. Dari yang kelihatan kita diundang sampai pada yang tidak kelihatan yaitu Allah sendiri. Maka kalau ada pengusahaan alam berarti relasi kita dengan Allah nggak beres. Nah ini sebabnya ensiklik Laudato Si ditulis. Yaitu untuk menyasar hidup rohani kita. Fakta bahwa alam dirusak berarti relasi kita dengan Tuhan tuh nggak beres tuh. Karena kita tidak menemukan Allah dalam ciptaannya. Kita lebih menemukan kepentingan kita di ciptaan. Ciptaan itu memantulkan keinginan kita. Saya ingin menarik keuntungan dari alam. Saya ingin membangun ini, membangun itu dengan merusak alam. Pengusahaan alam juga membuktikan tidak hanya rusaknya relasi kita dengan Allah, tapi juga dengan sesama. Berapa banyak orang miskin itu menjadi lebih miskin karena kita nggak peka. Karena kita mau menarik keuntungan dari alam. Maka dalam Laudato Si itu dikatakan pihak yang paling menderita karena kerusakan alam selain alam itu sendiri adalah orang kecil, orang yang lemah. Misalnya dari perubahan iklim. Siapa yang paling menderita? Para petani. Para petani yang paling menderita karena mereka mengandalkan hidupnya dari musim. Maka ketika di awal sinode Amazon tahun lalu, itu ditanam satu pohon khusus dari Asisi di Taman Vatikan. Lalu tanah-tanah yang digunakan untuk menguruk pohon itu diambil dari berbagai macam tempat. Ada tanah yang diambil dari Afrika sebagai simbol penderitaan para imigran dan korban dari human trafficking. Ada tanah yang diambil dari Asisi sebagai simbol doa dan teladan Santo Fransiskus Asisi yang hidup miskin
dan juga cinta damai dan cinta alam. Dan ada tanah yang diambil dari India. Mengapa India? Karena di sana penduduknya itu mengalami efek langsung dari perubahan iklim. India itu kan anak benua ya. Ada begitu banyak petani di anak benua India itu yang menderita karena perubahan iklim. Nah itu, maka kalau alam itu dirusak, yang paling menderita itu adalah orang kecil. Ya, itu yang kerap kali tidak dipikirkan ya. Satu tawaran penting yang ditawarkan oleh Laudato Si adalah merubah cara hidup supaya kita bisa salah satunya berkontribusi menjaga alam, yaitu bagaimana melatih diri tidak menjadi pelaku budaya sampah. Kita itu kerap mempraktekkan apa yang disebut sebagai budaya membuang, budaya sampah. Barang yang harusnya bisa kita perbaiki, bisa kita olah menjadi hal lain, itu kita buang begitu saja. Nah, ini nih secara sistematis rupanya dibuat ya. Teknologi yang sebenarnya bisa berumur 10 tahun, itu lalu dipotong-potong. Jadi hanya berumur 1 tahun demi keuntungan ekonomi. Sesuatu yang sebenarnya bisa dipakai selama 10 tahun, itu hanya dipotong-potong, hanya bisa dipakai selama 1 tahun. Nah, ini yang secara sistematis terjadi. Maka benda yang dibeli sebenarnya itu bisa dipakai 10 tahun, tapi setelah 1 tahun dibuang. Siapa yang mengalami efek dari sini? Ya orang miskin ya, yang nggak punya akses ke air bersih ya kan, yang nggak punya akses ke makanan yang bergizi, ya. Karena semuanya dikendalikan oleh siapa yang punya kuasa ya. Maka sungguh kalau alam dirusak berarti ada relasi yang tidak benar dengan Allah, relasi yang tidak benar dengan sesama khususnya orang yang miskin, dan relasi yang tidak benar dengan diri sendiri ya kan. Karena dia tidak mengenal dirinya. Yang dikenal itu nafsu-nafsunya. Karena kita bukan hanya nafsu, kita juga ada yang lain, akal budi misalnya dan seterusnya. Dan ada yang nggak benar relasi dengan alam ya. Itu sebabnya Paus Fransiskus menulis Laudato Si. Bukan semata-mata untuk menanggapi kerusakan lingkungan, tapi untuk mengingatkan, hey, alam rusak berarti ada yang nggak beres dalam relasi kita. Dengan Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri, dan juga dengan alam. Ini cara melihat alam yang kedua. Dari yang kelihatan sampai pada yang tidak kelihatan, yaitu Allah sendiri. Maka kalau kita tidak bisa melihat yang tidak kelihatan dari yang kelihatan, kita nggak akan mengenal siapakah Yesus. Maka bacaan Injil hari ini mengundang kita untuk berlatih. Melihat hal-hal yang rohani dari yang jasmani. Melihat Yesus, putra Daud, sebagai dia yang diutus sebagai penyelamat seluruh bangsa. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi seluruh umat manusia, bahkan juga alam semesta pun ia selamatkan. Nah, ini yang bisa kita tarik dari bacaan Injil hari ini, dikaitkan dengan Hari Lingkungan Hidup Internasional juga. Maka kalau bisa saya ringkas dari sesi pertama dan kedua, kita diundang menjadi orang yang berpegang pada iman melalui tradisi yang hidup dan juga kitab suci agar kita bisa saling menggembalakan sehingga kita terlatih melihat yang rohani dari yang jasmani. Pada saat itulah keselamatan datang kepada kita. Karena kita hidup karena cinta kepada Yesus yang tidak kelihatan melalui hal-hal yang kelihatan, melalui peristiwa sehari-hari, melalui alam semesta. Dengan demikian, oase rohani Katolik kita sudah selesai. Kita di ujung acara, marilah kita tutup dengan doa singkat. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, syukur atas sabda, atas persekutuan yang tercipta berkat firman-Mu ini. Ajarilah kami untuk mengenal Engkau melalui peristiwa-peristiwa hidup, hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang kami jumpai dan kami alami, melalui sesama dan juga semesta. Bunda Maria, doakanlah kami, anak-anak-Mu. Tuhan sertamu. Berkat Allah turun melimpah atas kita, atas keluarga kita, atas mereka yang kita doakan dan karya yang Tuhan percayakan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sampai berjumpa lagi dalam Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta.